Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya pernah membaca satu buku motivasi yang kalimatnya kurang lebih begini. Banyak orang bertanya apa usaha yang paling menguntungkan. Jawabannya, usaha yang paling menguntungkan adalah yang diusahakan dan bukan yang ditanyakan. Saudara, motivasi ini ingin menekankan kepada kita bahwa sebenarnya usaha apapun jika ditekuni dengan baik pasti akan menguntungkan. Sebab jika terus bertanya kapan lagi untuk berbuat. Iya toh? Jadi kalau kita terus bertanya lah. Kapan kita mau eksekusi? Kapan kita mau berbuat? Nah, untuk bertanya dan berpikir, kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk berusaha. Ya, daripada banyak bertanya, mending langsung eksekusi begitu ya, langsung melakukan. Ya, jangan hanya bertanya, berpikir, bertanya, berpikir, itu sudah berapa waktu yang terbuang. Maka firman Tuhan juga kurang lebih hendak mengatakan demikian. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4. Di sana dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, ini Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Ya. Menarik banget ya saudara. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bahwa pengkhotbah ingin menekankan ketekunan kita melakukan suatu pekerjaan. Yang terpenting adalah dikerjakan. Ya. Mengerjakan dengan tidak membiarkan tangan diam dan tidak bekerja. Sebab kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja bagi hidup kita. Apakah Tuhan mengizinkan semuanya berhasil atau sebagian saja? Namun yang pasti, kerjakanlah. Amin. Karena itu ada yang berkata juga begini, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Nah, saudara, Alkitab di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 4 tadi, ini merupakan gambaran tentang iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita untuk tetap mampu mengasihi Tuhan dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan, walaupun yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Sebab semuanya yang terjadi dalam kehidupan ini bergantung pada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan dapat mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi tidak lebih dari kekuatan kita. Betul? Dia tidak memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Jikapun Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bukan berarti dia lepas tangan, saudara. Walaupun ketika menghadapi pergumulan hidup, kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan berbuat. Tetapi inilah iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja di dalam proses kehidupan yang sedang kita jalani. Suka duka akan dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Maka marilah kita menjadi orang yang beriman yang tidak bergantung pada cuaca. Artinya iman yang berdasarkan situasi. Iya kan? Ada orang beriman tapi bergantung situasi. Kalau lagi senang, ya dia bisa jadi lupa Tuhan, tetapi juga bisa juga menjadi dekat
kepada Tuhan. Namun sebaliknya, kalau lagi bergumul, kalau lagi susah, bisa jadi dia melupakan Tuhan, tetapi juga bisa jadi dia dekat dengan Tuhan. Jadi ada orang yang dekat Tuhan kalau dia punya pergumulan, punya masalah, itu kelihatan di gereja. Ya doanya waduh bisa bertalu-talu ya. Tapi ketika sudah dijawab doanya, udah nggak kelihatan lagi ibadahnya, nggak ada lagi doanya. Tapi juga ada orang yang waktu dia diberkati, dia dekat sama Tuhan. Tapi ketika ada masalah, ada kesusahan begitu, dia mengatakan bahwa Tuhan sudah jauh dari dia, maka dia tinggalkan Tuhan. Banyak orang begitu saudara ya, meninggalkan Tuhan Yesus ya karena ya menikah, karena jabatan, karena ya banyak hal. Marilah kita menjadi seorang yang beriman, yang tetap dekat dengan Tuhan, entah sedang susah ataupun senang. Amin. Yang pasti kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu dikatakan di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya. Ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk beriman kepadamu dengan sungguh-sungguh dan bukan bergantung pada cuaca atau keadaan di sekitar kami. Karena kami percaya pada apa yang Kau katakan dan bukan pada apa yang kami lihat, apalagi yang kami rasakan. Apa yang kami lihat dan rasakan bisa berubah, tetapi apa yang Kau katakan tidak akan pernah berubah. Maka dasar iman kami adalah perkataanmu, firman-Mu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea, berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan finansial mereka, suami istri, anak-anak, mantu cucu mereka semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.